Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan nikmat iman Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini, yang penuh kemuliaan ini, untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, sekaligus kita belajar bersama dalam kitab Al-Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan sedaya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan belajar bersama hadis yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wal arbaun an Abi Muhammadin Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadisun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahihin. Al hadisul hadi wal arbaun, adapun hadis yang ke-41, an Abi Muhammad, dari bapaknya Muhammad, yaitu Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin As. Radhiya, mudah-mudahan meridhai Allah, siapa Allah, anhuma, kepada keduanya, karena keduanya ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Abdullah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, tidak sempurna imannya, ahadukum, seseorang, hatta yakuna, sehingga ada, apa, hawahu, hawa nafsunya seseorang, tabaan, itu mengikuti, lima, terhadap sesuatu, jitu, membawa, siapa saya Rasulullah, bihi, dengan sesuatu. Hadisun, adapun hadis, sahihun, itu hadis sahih, rawainahu, meriwayatkan siapa kami, hu, terhadap hadis, fi kitabil hujjati, dalam kitab hujjah, bi isnadin, dengan sanad sahihin, yang sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu salah satu sahabat Nabi yang ahli ibadah, enggak ada tandingannya. Suatu saat ketika puasa Ramadan selesai, beliau ini mendatangi Rasulullah. Gampangnya, mosok setahun puasa cuma 1 bulan. Jadi beliau ini kurang. Cuma 1 bulan ya Rasulullah, apakah ada puasa lagi? Saya kepingin puasa sebanyak-banyaknya. Ya kalau kamu kepingin puasa 1 bulan sekali. Sedikit ya Rasulullah. Kalau gitu ya 1 minggu sekali. Masih sedikit ya Rasulullah. Ya 2 kali seminggu, Senin dan Kamis.
Masih sedikit ya Rasulullah. Ya sudah, kamu puasa 1 hari puasa 1 hari tidak, yaitu puasanya Nabi Daud. Apakah ada yang lebih mulia lagi ya Rasulullah, lebih banyak lagi? Sudah, itu paling hebat. Jadi beliau itu puasa Daud sampai tua. Nah, mungkin jenengan coba nggih, kula mboten giat kula niki. Niki namung informasi mawon nggih, mboten ngajak kula. Kula nek ngajak berarti kula harus melakukan, mboten giat. Nah, 1 hari puasa, 1 hari tidak sampai tua. Ketika tua beliau ngersuloh, aku dulu saya sudah diringankan oleh Rasulullah, tapi sekarang saya sudah tua, tidak seperti kayak dulu ketika masih muda, itu semangat. Puasa Daud itu semangatnya luar biasa. Tapi kalau sudah umur mungkin umur 60, itu fisiknya kan sudah beda. Kepingin mokel, kepingin batal, pengen membatalkan puasa. Lah inilah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau itu putranya Amr, jarak antara anak dan orang tuanya itu 11 tahun, Pak. Jadi Amr bin As itu kemungkinan menikah ya umur 8, umur 9 tahun. Jadi jarak antara orang tua dan anaknya itu kira-kira 11 tahun. Tapi waktu itu yang masuk Islam pertama kali malah anaknya, yaitu Abdullah, kemudian baru orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As ini sangat singkat, sangat pendek, tapi mempunyai makna yang sangat luar biasa. Jadi kula panjenengan ini imannya tidak sempurna, sehingga hawa nafsu kita ini mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi iman kula panjenengan ini kalau ingin sempurna, maka harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Selama ini apa yang kita lakukan itu kadang-kadang masih berupa perintah, tapi belum mencintai, belum senang. Mohon maaf, contoh sholat subuh ini, mungkin di antara kita ini aku pengen sholat subuh, tapi kadang-kadang masih gerundel. Belum ada rasa mahabbah, belum ada rasa cinta terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi masih dalam tahap pokoknya melakukan. Goneng tengah dalan sik ngersulo, sik ngerundel, melihat orang lain tidak melakukan iku lho. Wae adzan cangkruan. Oh, berarti kan kula panjenengan melakukan ini kan berarti kan belum ikhlas. Berarti masih ada rasa iri kepada orang lain yang tidak melakukan ajaran Rasulullah. Oleh karena itu, la yu'minu ini, la di sini adalah la nafi, menafikan. Ini ada dua, yaitu ada mengatakan ini berarti orang ini tidak beriman sama sekali. Ada yang mengatakan la di sini mempunyai makna tidak sempurna. Berarti keimanan seseorang itu tidak sempurna sampai dia itu hawa nafsunya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimunaka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat ini menggambarkan bahwa seseorang itu tidak sempurna imannya sampai orang itu hukumnya itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap perbedaan di antara kita. Jadi ayat ini turun ketika ada dua sahabat yang berselisih pendapat.
terkait dengan air. Kemudian dua sahabat ini mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan ketika ada perselisihan di antara dua sahabat ini terkait masalah air. Kemudian Rasulullah menyampaikan, kamu alirkan air itu agar air itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kemudian sahabat ini yang satu ini tidak mau apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, tutup saluran air itu sampai air itu penuh, kemudian air itu nanti akan keluar sampai dirasakan oleh orang lain. Ya kalau kita gambarkan mungkin kali nggih. Saumpama panjenengan punya sawah, terus ada saluran air, lah saluran air ini jenengan tutup dengan batu atau dengan tanah sehingga air ini tidak akan mengalir ke sawah orang lain. Jenengan tutup. Ini kan berarti kan egois. Tidak mau berbagi kepada orang lain. Ketika ditutup, ya sudah. Rasulullah menyampaikan, ya sudah tutup saja sampai air itu nanti akan melewati batas sawah kalian dengan sawah orang lain. Ini berarti egois. Berarti ini apa? Rasulullah memberikan gambaran, memberikan pelajaran. Marilah kita berbagi, marilah kita saling tolong menolong. Berarti sahabat ini tadi tidak mau menerima keputusan Rasulullah. Lah kula panjenengan kalau tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berarti iman kula panjenengan ini belum sempurna. Sholat contohnya, terus apa itu terkait dengan zakat contohnya banyak sekali. Kita gambarkan ketika kita senang melihat sepak bola, itu kan kadang-kadang nggak ada yang nyuruh. Karena apa? Karena kita senang dengan permainan sepak bola itu. Mungkin Persebaya dengan Arema, kita senang. Wah, pokoknya saya jago Persebaya. Karena kita cinta, senang dengan pertandingan itu, nggak ada yang menyuruh, itu sudah berangkat. Tadi jam 3. Jam 3 nek kula panjenengan iki cinta terhadap perintah Rasulullah, maka bangun jam 3 itu ringan. Karena kalau kula panjenengan dereng seneng, dereng cinta dengan perintah Rasulullah, jam 3 kita bangun untuk sholat malam, maka bangunnya itu kadang-kadang masih menawar. Duh, sik jam 3. Ditawar. Duh, sik jam 3:15 masih ditawar. Jam 3:30 masih ditawar. Jam 4 masih ditawar, baru dengar adzan baru bangun. Karena apa? Karena kita belum bisa memiliki begitu dahsyatnya ketika bangun jam 3, kemudian kita sholat, kemudian kita berdoa. Karena kita belum merasakan, belum bisa memiliki waktu itu, belum bisa merasakan cinta terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan, terkait dengan hawa nafsu ini, memang fitrahnya manusia itu kan mengikuti nafsu. Dalam Al-Quran dijelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin al-ayah. Jadi kita sebagai manusia ini memang senangnya nafsu. Nafsu itu selalu menggoda kita. Sehingga nafsu kita itu arahnya kemana? Arahnya selalu mengajak kepada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Itu kalau kita melihat di dalam awal juz 13, yaitu kisahnya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Hawa nafsu itu selalu dominan mengajak kepada kejelekan. Lah, Islam hadir itu apa? Mengarahkan nafsu-nafsu yang negatif agar menjadi nafsu yang positif.
Nggih napa mboten? Nafsu kula panjenengan ini selalu mengajak kebaikan apa kejelekan? Pasti yang dominan adalah kejelekan. Mau sholat subuh aras-arasen. Setelah sholat subuh baca Quran males. Tapi kalau membuka HP, nah, TikTok, IG, atau medsos yang lain, itu semangatnya luar biasa. Berjam-jam, 1 jam, 2 jam tidak terasa. Tetapi kalau membaca Al-Quran itu berat sekali. 1 halaman itu rasanya sudah banyak. Wah, ini sudah banyak. Padahal baru 1 halaman. Karena apa? Inna nafsa la ammaratum bisu. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam tidak mematikan fitrah, tetapi mengarahkan bagaimana agar nafsu kita ini menjadi baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bentuk-bentuk nafsu, kalau ada seseorang berbicara tentang nafsu, itu kan identik tentang, mohon maaf, seksual. Tapi tidak, nafsu itu bukan hanya seksual saja. Ada nafsu seksual, ada nafsu ucapan. Ulo ngobrol ngalor ngidul nggak ada manfaatnya. Bahkan omongan kita ini bisa memfitnah orang lain. Bahkan mungkin omongan kita ini merugikan orang lain. Karena nafsu. Ada nafsu syahwat ini, syahwat harta. Kulo mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi harta ini dimiliki atau diperuntukkan untuk pribadi. Tidak punya niat untuk infak, tidak punya niat untuk sedekah, tidak punya niat untuk berbagi kepada tetangga atau kepada orang yang membutuhkan. Pokoknya mengumpulkan. Jadi yang pikirannya adalah harta, harta, harta. Tidak pernah memikirkan di dalam harta kita itu ada sebagian milik orang lain. Ada syahwat kedudukan, mencari kedudukan setinggi-tingginya. Ya mungkin belum puas menjadi ketua RT, kemudian kepingin jadi ketua RW, belum puas ingin menjadi kepala desa, belum puas menjadi camat, belum puas menjadi bupati, belum puas menjadi presiden. Jadi ambisi untuk mencari kedudukan ini luar biasa. Juga ada syahwat popularitas. Bagaimana mencari popularitas dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disampaikan Rasulullah ini hadisnya sangat pendek. Tetapi kalau kita ini terlena dengan nafsu kita, maka iman kita ini di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah ini tidak sempurna. Oleh karena itu, bagaimana cara-cara mengendalikan agar hawa nafsu kita ini bisa kita ajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita cara mendekatkan diri kepada Allah? Banyak sekali. Kalau kita tidak bisa sholat 5 waktu berjamaah, ya sholat 5 waktu di rumah. Itu juga salah satu mendekatkan diri kepada Allah. Karena seseorang itu tidak bisa disamakan. Ada orang yang istiqomah berjamaah 5 waktu. Kita tidak bisa memaksa seseorang yang lain untuk sama mengikuti kita, tidak bisa. Ada orang yang istiqomah membaca Al-Quran, setiap selesai sholat itu selalu membaca Al-Quran. Sementara kita tidak mampu. Ada orang punya keistiqomahan seperti itu. Ada orang yang tidak bisa sholat jamaah 5 waktu di masjid, juga tidak bisa istiqomah membaca Quran, tapi dia bisa istiqomah untuk infak setiap hari itu selalu 5.000 istiqomah setiap hari. Ada orang yang tidak mampu melakukan 3 hal ini, tapi dia bisa istiqomah
membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Saya setiap hari pokoknya membaca istighfar 1000. Hal-hal seperti ini kan cara mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sepelekan ada orang yang istiqomah membaca istighfar. Karena dulu ada orang yang membaca istighfar, kemudian beliau itu ingin sesuatu itu dikabulkan oleh Allah. Kepingin istri cantik diberi istri cantik, kepingin rumah diberi Allah rumah, kepingin anak yang soleh-solehah diberi anak yang soleh-solehah. Itu karena istighfar. Suatu saat beliau ini ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal itu pergi ke tempatnya orang ini padahal nggak punya saudara. Ternyata apa? Allah menggerakkan Ahmad bin Hambal ketemu dengan orang yang ahli istighfar ini. Karena apa? Beliau ini berdoa, ya Allah saya kepingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya ditemukan oleh Allah. Wasilah apa? Wasilah istighfar. Ada orang tidak istighfar, tidak sholat berjamaah, tapi beliau ini istiqomah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, zikir. Banyak sekali membaca la haula wala quwata illa billah, membaca istighfar, membaca sholawat. Yang ketiga, puasa. Puasa ini kan juga mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka ajaran Rasulullah berpuasalah. Yang keempat, mendekati orang yang lemah atau orang yang sedang kena musibah. Orang yang kena musibah, orang yang sedang diuji oleh Allah, itu kita dekati. Agar hati kita ini lemah lembut. Berbeda kalau kita ini kumpulannya orang-orang yang senang-senang, pokoknya urusan dunia senang-senang isinya, maka kadang-kadang hati kita ini akan keras sehingga tidak peduli kepada orang yang sedang diberi ujian oleh Allah. Yang keenam, pergaulan. Cari orang-orang yang menurut kita mengajak untuk kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketujuh, mendatangi majelis taklim seperti pengajian, kajian di masjid atau di tempat-tempat yang lain. Itu juga cara-cara mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, untuk mengendalikan hawa nafsu, menghadirkan hakikat ibadah. Ketika kita sholat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan, usahakan ketika kita ibadah ini, kita memahami apa yang kita baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita membaca doa iftitah, kabir, walhamdulillah dan seterusnya, kita paham. Ketika kita rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maksudnya itu apa? Ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa semuanya pakai Allahu Akbar, kemudian ketika i'tidal menggunakan sami Allah liman hamidah? Abu Bakar itu tidak pernah ketinggalan jamaah. Ketika dia berjamaah kepada Rasulullah, kemudian ketika ketinggalan itu, ya Allah saya kepingin gak ketinggalan Rasulullah. Kemudian dijawab sami Allahu liman hamidah. Sami'ah, mendengar. Siapa yang mendengar? Allah, yaitu Allah. Liman hamidah, liman bagi seseorang, hamidah yang memuji Allah. Itu kenapa waktu itu? Karena Abu Bakar tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah kepada Rasulullah. Suatu saat ketinggalan, berdoa, ya Allah, bagaimana caranya biar saya ini tidak ketinggalan? Dan didengar oleh Allah, alhamdulillah tidak ketinggalan. Makanya sami Allahu liman hamidah, sehingga Abu Bakar menjumpai sholat berjamaah atau mendapatkan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Maka batas sholat berjamaah itu kan ketika kita masih mengikuti
rukuk. Jadi kalau imam masih rukuk, belum bangun dari rukuk, kemudian kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita ikut rukuk, imam belum rukuk, maka itu dianggap ikut berjamaah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mari kita sama-sama introspeksi diri. Hadis yang ke-41 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa iman kita dianggap sempurna, sehingga kita ini mengikuti hawa nafsu kita ini, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga kita bisa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan apa yang saya sampaikan atau bahasa yang kurang pas. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari majelis yang penuh barokah ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' masyayikhina wa li jami'il asatidz wa asatidatina wa li jami' auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.